Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Tristia Sari dari DPS 4A IMM Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang instrumen zakat dalam kebijakan fiskal. Referensi yang saya gunakan ada 4. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, dan yang keempat di sini. Untuk subbabnya itu ada di gambar ini ya. Selamat menonton. Kemiskinan merupakan masalah dunia yang hampir dialami oleh setiap negara, khususnya negara berkembang yang sering dikaitkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan setiap warganya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Berdasarkan data yang dilansir oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 dan 2017, bahwasanya anggaran belanja negara (APBN) mengalami defisit anggaran mencapai 2,92% atau 3.972,23 triliun setelah RAPBN dari perkiraan pemerintah sebelumnya yang hanya 2,4%. Hal ini menunjukkan perlunya pemerintah memiliki alternatif lain untuk menambah kantung pendapatan negara selain dari pajak, PNBP, atau dana hibah. Dari masalah tersebutlah zakat dapat menjadi solusi alternatif potensi bagi pemerintah dalam menambah pendapatan negara. Dalam hal ini adalah kebijakan fiskal. Selain daripada itu, zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat mustahik untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakat kepada mustahik penerima zakat. Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzaki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Bahasan pertama adalah definisi zakat. Menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Maksud dari kewajiban atas sejumlah harta tertentu berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim atau balik atau belum berakal atau gila ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahik yang terangkum dalam 8 asnaf sesuai yang ada di dalam Al-Quran pada surat At-Taubah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun atau lalu untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan lain-lain. Ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperoleh untuk rikas, dan ketika bulan Ramadan sampai sebelum sholat id untuk zakat fitrah. Islam telah mengajarkan hal ini kepada umat muslim untuk melaksanakan amalan zakat. Islam memandang bahwa kewajiban zakat dibebankan kepada mereka yang kaya. Yang kedua, kita membahas tentang fungsi zakat. Peran ganda zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan itu ada 2. Yang pertama, zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya atau muzakin. Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsi orang kaya sehingga kurva peningkatan segmen kaya tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak yang positif untuk menurunkan dampak meningkatkan harga-harga komoditas. Yang kedua adalah zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkatkan
meningkatkan daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya. Al-Quran telah menjelaskan penentuan alokasi zakat, siapa yang berhak menerimanya, tetapi tidak dijelaskan apakah yang zakat itu harus diterima dalam bentuk uang, barang-barang konsumsi atau modal kerja. Hal ini menimbulkan pemikiran para ekonom sehingga melahirkan ide agar zakat memberikan dampak yang lebih baik bagi para penerima, sehingga zakat yang diberikan dapat lebih mengarah pada zakat yang produktif. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam pemerintahan Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah hingga zaman pertengahan. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat, Baitul Mal adalah lembaga pengelola keuangan negara sehingga terdapat kebijakan fiskal yang kita kenal saat ini. Kebijakan fiskal di Baitul Mal memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat, dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuannya. Kewajiban negara atas rakyatnya adalah melayani dan mengurusi urusan umat. Hal ini ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya, seorang imam khalifah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah kematian Abu Bakar, Umar bin Khattab diangkat sebagai penerusnya. Menurut Amir Ali, masuknya Umar dalam kekhalifahan adalah nilai yang tinggi bagi Islam. Ia adalah seorang yang memiliki moral kuat, adil, memiliki energi yang besar, dan karakter yang kuat, dan memiliki kemampuan administratif. Ada beberapa hal yang penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab. Di antaranya adalah masalah Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat, khusar, sedekah, dan non-muslim, koin, klasifikasi pendapatan negara, dan pengeluarannya. Adapun kontribusi yang diberikan Umar untuk mengembangkan ekonomi Islam pada masa ini antara lain reorganisasi Baitul Mal, pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan pakaian kepada warga negaranya, diversifikasi terhadap objek zakat, tarif zakat, pengembangan usaha, undang-undang perubahan pemilikan tanah, pengelompokan pendapatan negara dalam 4 bagian seperti yang terdapat pada gambar berikut ini. Dalam Islam, sektor penerimaan pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pendapatan yang bersifat rutin seperti zakat, jizyah, kharaj, khusar, infak, dan sedekah, serta pajak jika diperlukan, dan ada yang bersifat temporer seperti ghanimah, fai, dan harta yang tidak ada pewarisnya. Sumber-sumber pendapatan negara pada masa khalifah dan pada masa Rasulullah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang keempat, kita membahas tentang relevansi kebijakan fiskal Umar bin Khattab dengan kondisi fiskal pada era modern. Dalam konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal negara dan bukan hanya dijadikan pengurangan penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan negara. Zakat harus dikelola oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat. Sejak awal, zakat telah mendapat perhatian sebagai salah satu tonggak perekonomian umat Islam. Hal ini perlu diketahui agar kita lebih menyadari bahwa ekonomi Islam sesungguhnya bukanlah konsep baru, melainkan sebuah konsep praktis yang presensinya dan kesuksesannya telah dicatat dengan baik dalam lembaran sejarah. Namun demikian, perlu diketahui bahwa keberhasilan ekonomi Islam itu tidak muncul secara kebetulan atau tanpa syarat, melainkan membutuhkan suatu syarat mutlak. Ekonomi Islam hanya akan berhasil jika diterapkan dalam masyarakat Islam secara menyeluruh, baik di bidang ekonomi maupun di bidang lainnya seperti politik, sosial, pendidikan, dan budaya.
Zakat akan tetap dipungut oleh negara selama masih ada orang yang wajib zakat dan tidak akan diberhentikan kewajiban ini meskipun harta zakat yang terkumpul di Baitul Mal melimpah, sedangkan orang yang berhak menerimanya tidak terdapat lagi di dalam negeri. Jadi, fungsi negara adalah mengelola zakat semata-mata karena implementasi ibadah ritual kaum muslimin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena alasan ekonomi. Menurut Abdurrahman Qodir, pengelolaan zakat melalui lembaga amil apabila yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki berbagai keuntungan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Yang kedua, menjadi perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat, misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik. Yang keempat, untuk memperlihatkan syariat Islam dan semangat penyelenggara negara dan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzaki, maka nasib dan hak-hak orang miskin para mustahik lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti. Zakat merupakan salah satu 5 nilai instrumen Islam yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi tanpa akan semakin populer di Indonesia. Indikasi positif ini selain disebabkan oleh kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim, nilai potensi zakat akan semakin besar. Pengelolaan zakat nasional dan daerah yang profesional akan mengalokasikan dananya tidak hanya pada sektor konsumsi, tetapi pada sektor yang lebih tinggi lagi, yakni sektor produktif. Namun demikian, potensi zakat yang sebenarnya belum dapat digali secara maksimal karena zakat masih dianggap sebagai sumbangan sukarela atau voluntary donation dan negara tidak dapat memaksa para wajib zakat untuk membayarnya. Dengan mengembalikan zakat ke dalam kebijakan fiskal, maka potensi zakat yang sebenarnya akan dapat lebih maksimal dan optimal. Potensi zakat yang dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sumber, potensi zakat yang ada di Indonesia sebesar 2,17 triliun atau 1,8 sampai 4,34% dari GDP menurut Didin Harifuddin, Ketua Umum Basnas. Namun begitu jelas Didin, penerimaan zakat tidak mencapai 217 triliun tetapi selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012, jumlah zakat sebesar 2,3 triliun meningkat sebesar 0,8% dari tahun sebelumnya, yaitu 1,73 triliun. Selanjutnya, yang kelima, kita akan membahas tentang peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau yang sering disebut politik fiskal bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan ekonomi. Adapun dalam Islam, kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian suatu negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapat, dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia, optimalisasi peran zakat akan bisa menggerakkan sektor real, terutama usaha kecil, menengah, dan pertanian. Pengembangan sektor inilah yang diharapkan
akan mampu menguatkan daya tahan fundamental ekonomi Indonesia dari hantaman krisis sehingga ketergantungan Indonesia terhadap IMF bisa diminimalisasi. Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian adalah mewujudkan pelembagaan zakat yang amanah, profesional, dan mandiri. Sebab penanganan keseluruhan terhadap zakat tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah lembaga yang jelas. Perkembangan pengelolaan zakat khususnya di Indonesia telah memperlihatkan sebuah kemajuan yang berarti sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. Peraturan pemerintah terhadap lembaga pengelolaan zakat juga telah menimbulkan gairah baru terhadap menjalankannya optimalisasi zakat. Dompet Duafa Republika dan PKPU adalah dua lembaga yang sangat aktif yang dikelola oleh masyarakat. Dua lembaga itu merupakan wujud dari dimulainya pengelolaan zakat secara serius oleh masyarakat, dampak dari jalan di tempatnya basis yang dikelola pemerintah. Dikeluarkannya UU Nomor 38 ini dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan zakat merupakan angin segar terhadap pengembangan potensi zakat di masa yang akan datang. Respon terhadap kebijakan ini haruslah disikapi dengan kesiapan secara menyeluruh terhadap sistem zakat, kesiapan institusi zakat, profesional terhadap pengelolaan dan akuntabilitas dalam pelaporan, serta dasar syariah sebagai wujud pengelolaan adalah hal yang penting yang harus diperhatikan. Selain sistem pemungutan dan distribusi yang sudah ada, perlu dipikirkan juga mengenai sanksi dan fungsi kontrol seperti zaman Abu Bakar. Fungsi kontrol dari masyarakat dan pemerintah diperlukan karena pengelola zakat termasuk ke dalam public finance yang memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Kolektivitas kesadaran dalam menjalankan fungsi kontrol akan membuat potensi zakat semakin berkembang. Ada beberapa hal mengapa zakat selama ini kurang maksimal. Yang pertama, paradigma masyarakat dalam memandang kewajiban zakat hanya berdimensi kesalehan pribadi. Hal ini tercermin dari penurunan kewajiban zakat hanya pada zakat fitrah, sehingga kewajiban zakat mal yang seharusnya sudah sampai batas tidak ditunaikan. Yang kedua, persoalan fikih yang selama ini menjadi perdebatan tidak pernah selesai, mulai dari perhitungan, penentuan, hingga alokasi pendistribusian zakat. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang selama ini kurang berpihak pada umat Islam adalah salah satu faktor pemicu tidak adanya political will dari pemerintah untuk mendukung pengembangan potensi zakat. Yang keempat, sistem dan mekanisme baik pengelolaan ataupun pada saat pendistribusian tidak berjalan, sehingga potensi zakat hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif semata. Dengan demikian, profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat menjadi kurang terukur. Tujuan utama kegiatan zakat dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat terjadi pemindahan harta dari mereka yang berlebih kepada mereka yang kekurangan. Ini disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang timpang adalah jika yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan yang miskin tidak terperhatikan sama sekali dan menjadi semakin miskin. Di samping menyangkut distribusi pendapatan yang lebih merata, peran zakat dalam kebijakan fiskal Islami dapat pula ditinjau dari pengakuan terhadap alokasi sumber daya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak kegiatan zakat dalam sistem ekonomi modern yang konvensional masih sangat kurang dan belum menjadi suatu masukan yang berarti dalam struktur teori yang ada. Variabel zakat dan variabel-variabel pengeluaran sukarela lain seperti infak, sedekah, dan wakaf belum masuk ke dalam analisis ekonomi dan karenanya tidak dicatat dengan baik dalam sensus maupun survei untuk kepentingan statistik nasional. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Tidak ada unsur zakat dalam data anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan, karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemerintah. Dengan demikian, diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan
dampak alokasi, distribusi, serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan, yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari suatu aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia. Namun dalam Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat, serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk: 1. Pengalokasian sumber daya secara efisien. 2. Pencapaian stabilitas ekonomi. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 4. Pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai. Sebagaimana ditunjukkan oleh Faridi dan Salam, bahwa tujuan ini tetap sah diterapkan dalam sistem ekonomi Islam, walaupun penafsirannya mereka akan menjadi berbeda. Jadi, kebijakan fiskal merupakan salah satu dari piranti kebijakan ekonomi makro. Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal dilatar belakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah, sehingga menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki stabilitas ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal. Yang terakhir, jadi kita ambil kesimpulannya adalah mengingat zakat memiliki dua fungsi atau double function secara bersamaan, yaitu yang pertama fungsi spiritual dan fungsi sosial. Fungsi spiritual lebih merupakan tanggung jawab kepada kewajiban seorang hamba atau muslim terhadap Tuhannya yang mensyariatkan zakat, sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang dimainkan zakat untuk membiayai proyek-proyek sosial yang dapat juga diteruskan dalam kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara, atau biasa disebut kebijakan fiskal. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan dan memperdayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijakan dari pemerintah atau pengelola zakat. Dana zakat tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif, yakni dapat dikelola lebih lanjut sehingga mendapat manfaat secara terus-menerus. Cukup sekian hal-hal yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.